Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita lihat dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ungkapan yang seperti ini juga diungkapkan oleh banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya ketika menghadapi masa-masa yang sukar, menghadapi masa-masa yang sulit, ketika doa-doa belum dijawab oleh Tuhan, dan seolah-olah tidak ada tanda-tanda pertolongan yang akan datang dalam kehidupannya. Bangsa Israel ketika menghadapi kesesakan, ketika mereka menghadapi masalah yang begitu berat, mereka pun berkata demikian, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Saudara-saudara, firman Tuhan dengan tegas berkata, tidak ada satupun yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Segala sesuatu terbuka dengan sejelas-jelasnya, dengan seterang-terangnya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memperdulikan seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara, sekecil apapun dalam hidup kita ini tidak luput dari perhatian Tuhan. Tidak luput dari perhatian Tuhan. Yesus berkata, bahkan sehelai rambut pun dari kepala kita ini tidak akan ada yang gugur kalau tidak seizin Bapa kita yang di sorga. Betapa sempurnanya perhatian Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ketika bangsa Israel mengeluh seperti ini, mengeluarkan perkataan seperti ini, apa jawaban Tuhan? Ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Haleluya, saudara-saudara. Tuhan adalah Allah yang kekal, sang pencipta seruas sekalian alam ini, yang maha kuasa, yang tak terduga pengertiannya. Mari kita lihat saudara-saudara apa yang pernah diungkapkan oleh Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma. Dalam kitab Roma pasal yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Roma pasal yang ke-11 ayat 33. Roma pasal 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, Paulus kemudian datang kepada satu kesimpulan ketika dia menjelaskan tentang hikmat Allah kepada orang-orang percaya yang ada di kota Roma pada waktu itu. Dia berkata, betapa dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, tak terselami, tak dapat diukur, betapa luar biasa. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari samudra, lebih luas dari angkasa. Itulah hikmat, kuasa dan pengetahuan Allah. Sehingga firman Tuhan berkata, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang menjadi penasehatnya? Tidak ada. Dia adalah Allah yang maha bijaksana, maha hikmat, sempurna dalam segala sesuatu. Saudara-saudara, dalam segala perkara Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita, dan Tuhan mempunyai cara untuk menolong saya dan saudara. Walaupun terlihat seperti tidak ada
yang dapat menolong. Tapi percayalah, hikmat Allah selalu cukup untuk membuka jalan bagi kita. Firman Tuhan berkata ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kalaupun pernah kita berkata seperti yang diucapkan oleh bangsa Israel, sekarang biarlah kita menyadari dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya, bahwa hidup kita tidak tersembunyi dari hadapan Tuhan. Bahwa hak-hak saudara tidak pernah tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan selalu memperhitungkan setiap jerih lelah kita. Apa yang menjadi hak, apa yang menjadi bagian kita, pada waktunya Tuhan akan memberikannya kepada kita. Percayalah terus di dalam Tuhan, setialah terus di dalam Tuhan, berdoalah terus di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.